Saya doakan apabila Anda like, komen dan subscribe, Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rahasia di balik mimpi yang terlarang. Pernahkah kamu bermimpi tentang sesuatu yang terasa sangat nyata, namun terlalu aneh, terlalu gelap, atau terlalu tidak pantas untuk diceritakan pada orang lain? Video ini akan membahas sisi tersembunyi dari dunia mimpi, yang tidak hanya menjadi bunga tidur, tapi dipercaya sebagai pesan spiritual, firasat masa depan, atau bahkan peringatan dari alam gaib. Kenapa ada mimpi yang tidak boleh diceritakan? Apa akibatnya jika kita membocorkan mimpi itu pada orang lain? Dalam video ini, Anda akan diajak menyelami cerita nyata, mitos kuno, hingga pandangan spiritual dan psikologis tentang mimpi-mimpi yang seharusnya disimpan rapat. Siapkah kamu untuk mengetahui mimpi-mimpi yang tidak pernah diceritakan? Tapi hati-hati, jangan sampai kamu jadi korban berikutnya. Simak video ini hingga selesai dan jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video terbarunya. Mimpi sebagai pesan gaib, mengapa ada mimpi yang terlarang? Dalam banyak budaya kuno dan kepercayaan spiritual, mimpi bukan sekadar fenomena psikologis atau gambaran bawah sadar. Mimpi dianggap sebagai bentuk komunikasi dari alam lain, entah itu dari Tuhan, roh leluhur, atau makhluk-makhluk halus yang ingin menyampaikan sesuatu. Di beberapa tradisi, mimpi bisa menjadi wahyu atau peringatan penting. Namun, pesan-pesan ini tidak bisa disampaikan sembarangan. Mengungkap mimpi pada orang yang salah, atau pada waktu yang salah, diyakini bisa merusak makna mimpi tersebut, bahkan memicu datangnya bencana bagi si pemimpi. Beberapa jenis mimpi dianggap sangat pribadi dan sakral. Misalnya, mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, mimpi menerima benda dari sosok asing, atau mimpi berada di tempat yang tidak dikenal tapi terasa nyata. Dalam pandangan spiritual, mimpi-mimpi ini adalah bentuk kunjungan, atau pemberian pesan. Tidak sedikit orang yang mengalami mimpi seperti itu lalu merasakan perubahan drastis dalam hidupnya. Namun, begitu mereka menceritakannya tanpa kehati-hatian, makna mimpi itu kabur, dan seringkali malah membawa efek negatif. Disinilah muncul kepercayaan bahwa beberapa mimpi harus dijaga seperti rahasia suci. Dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad sendiri pernah mengajarkan bahwa mimpi terbagi menjadi 3 jenis, mimpi yang berasal dari Allah, mimpi baik, mimpi dari setan, menakutkan dan menyesatkan, serta mimpi dari bisikan hati sendiri. Mimpi buruk sebaiknya tidak diceritakan kepada siapapun, agar tidak menjadi nyata atau memengaruhi psikologis orang lain. Bahkan, disarankan untuk meludah ke kiri 3 kali dan mengubah posisi tidur. Praktik-praktik ini bukan tahayul belaka, melainkan bentuk perlindungan spiritual terhadap efek dari mimpi yang bisa menular secara emosional atau bahkan supranatural. Intinya, dalam dunia mimpi ada batas tipis antara pesan ilahi, simbol batin, dan gangguan gaib. Dan mimpi tertentu memang bukan untuk dikonsumsi publik, melainkan untuk direnungkan, dijaga, dan bila perlu, ditanyakan kepada orang yang ahli secara spiritual. Mengumbar mimpi seperti membongkar peti rahasia yang belum saatnya dibuka. Maka, ketika kamu bermimpi tentang sesuatu yang terasa lain dari biasanya, berhati-hatilah. Bisa jadi itu adalah pesan yang memang tidak semua orang boleh tahu. Mitos dan percayaan, jika mimpi diungkap, akibatnya. Di berbagai belahan dunia, mitos dan kepercayaan mengenai mimpi yang tidak boleh diceritakan telah menjadi bagian dari tradisi turun-temurun. Di masyarakat Jawa, misalnya, terdapat larangan untuk menceritakan mimpi buruk sebelum matahari terbit. Mereka percaya bahwa mimpi semacam itu, jika dibocorkan, akan menjadi nyata atau membawa sial. Bahkan, ada anggapan bahwa mimpi tertentu hanya boleh diceritakan kepada orang tua, kiai, atau dukun, bukan kepada teman atau sembarang orang. Hal ini dilakukan demi menjaga makna dan menghindari gangguan yang bisa datang akibat membuka pintu gaib melalui cerita mimpi. Salah satu contoh mitos yang masih dipercaya adalah mimpi kehilangan gigi. Di banyak budaya Asia, mimpi ini sering ditafsirkan sebagai pertanda akan ada anggota keluarga yang sakit parah atau meninggal dunia. Karena maknanya yang mengandung nuansa duka, mimpi ini biasanya tidak diceritakan kepada siapapun, agar tidak mempercepat terjadinya hal buruk. Mitos lainnya adalah mimpi bertemu ular, yang diartikan sebagai pertanda jodoh atau godaan. Namun, jika mimpi itu diumbar, dipercaya bahwa jodoh yang seharusnya datang bisa menjauh atau bahkan hilang begitu saja. Kepercayaan seperti ini tidak hanya hidup di Indonesia. Dalam budaya suku Indian Amerika,
mimpi adalah bentuk pesan dari roh leluhur, dan tidak boleh diceritakan sembarangan karena bisa mengundang roh jahat atau membuat makhluk gaib tersinggung. Di Afrika, beberapa suku bahkan melakukan ritual khusus untuk mengunci mimpi tertentu agar tidak membawa efek buruk pada si pemimpi. Mimpi dianggap sebagai bentuk kontrak spiritual, dan menceritakannya sama seperti membocorkan isi perjanjian yang sakral. Mitos dan kepercayaan ini mengajarkan satu hal penting, bahwa mimpi adalah pengalaman yang memiliki kekuatan lebih besar daripada yang kita kira. Entah benar-benar gaib atau hanya simbolik, mimpi tertentu membawa energi yang bisa berubah ketika disampaikan kepada orang lain. Menceritakan mimpi berarti mengalihkan beban dan makna kepada orang yang mendengarnya. Dan jika orang itu tidak mampu menerima atau tidak menghargainya, bisa jadi dampak buruknya kembali kepada si pemimpi. Itulah sebabnya, dalam budaya-budaya tertentu, diam adalah bentuk perlindungan. Mimpi, psikologi, dan sugesti, apa yang terjadi saat kita menceritakannya. Dari sudut pandang psikologi, mimpi adalah cerminan dari alam bawah sadar, isi pikiran, emosi, dan ketakutan yang tidak tersampaikan dalam kehidupan sadar. Namun, ketika seseorang menceritakan mimpi kepada orang lain, terlebih jika mimpi itu menimbulkan kecemasan atau ketakutan, maka muncul efek sugesti. Sugesti ini dapat memperkuat rasa takut, menumbuhkan kecemasan baru, atau bahkan menciptakan pola pikir negatif yang sebelumnya tidak ada. Dengan kata lain, mimpi yang awalnya hanya terjadi di dunia tidur bisa terbawa ke dunia nyata dan memengaruhi perilaku, keputusan, dan emosi si pemimpi secara tidak sadar. Misalnya, seseorang yang bermimpi melihat kecelakaan lalu lintas mungkin awalnya hanya merasa cemas. Namun, jika ia menceritakannya kepada orang lain dan orang itu menanggapinya dengan reaksi yang memperbesar ketakutan, seperti mengatakan itu firasat buruk, maka si pemimpi bisa mulai menghindari bepergian, merasa was-was saat menyetir, atau bahkan benar-benar mengalami kecelakaan kecil karena tidak fokus. Ini disebut sebagai self-fulfilling prophecy, ketika kekhawatiran yang terus dipikirkan akhirnya menjadi kenyataan karena kita secara tidak sadar membuatnya terjadi. Selain itu, mimpi yang diceritakan juga bisa menimbulkan persepsi atau prasangka baru dari orang lain terhadap kita. Mimpi tentang menikah, berselingkuh, bertemu hantu, atau membunuh seseorang, jika diceritakan sembarangan, bisa menimbulkan tafsir dan gosip yang merugikan. Orang-orang bisa menganggap pemimpi menyimpan hasrat terpendam, gangguan psikologis, atau bahkan terlibat dalam hal mistis. Padahal, mimpi tidak selalu mencerminkan kenyataan, dan setiap orang bisa saja mengalami mimpi yang aneh atau mengganggu. Maka dari itu, menceritakan mimpi tanpa konteks dan pemahaman bisa menyebabkan kesalahpahaman yang serius. Karena alasan-alasan itulah, dalam psikologi modern pun dikenal prinsip kehati-hatian dalam membagikan pengalaman mimpi. Mimpi boleh dianalisis atau dikonsultasikan, tetapi idealnya dilakukan kepada orang yang kompeten, seperti psikolog atau terapis, bukan disebar secara bebas ke orang yang belum tentu memahami maknanya. Kita tidak pernah tahu bagaimana orang lain akan merespons mimpi kita, dan bisa jadi reaksi mereka justru membuat mimpi itu tumbuh menjadi ketakutan yang lebih besar. Jadi, bukan hanya karena alasan spiritual atau mitos, mimpi sebaiknya tidak selalu diceritakan karena secara mental pun, ia bisa menjadi pedang bermata dua. Jangan sembarangan cerita mimpi, ada alasannya. Setelah menelusuri berbagai sisi dari mimpi, baik secara spiritual, budaya, mitos, hingga psikologi, kita sampai pada satu kesimpulan penting, tidak semua mimpi layak untuk diceritakan. Beberapa mimpi membawa pesan tersembunyi yang hanya bisa dipahami oleh si pemimpi, dan terkadang maknanya akan hancur ketika dibagikan kepada orang lain yang tidak siap atau tidak layak mendengarnya. Dalam berbagai budaya, mimpi dianggap sakral, dan penyampaiannya harus disertai dengan kebijaksanaan dan kesadaran. Menceritakan mimpi secara sembarangan bisa menimbulkan kesalahpahaman, kecemasan yang tidak perlu, bahkan efek negatif yang nyata. Baik karena unsur gaib maupun sugesti psikologis, mimpi bisa menjadi bumerang jika disalahgunakan. Maka dari itu, jika kamu pernah mengalami mimpi yang terasa nyata, aneh, atau bahkan menyeramkan, jangan terburu-buru menceritakannya. Renungkan dulu, pikirkan konteks dan perasaan yang muncul dari mimpi tersebut. Jika perlu, simpan dalam hati atau tulis dalam jurnal pribadi. Ingat, tidak semua pengalaman batin perlu menjadi konsumsi publik. Dan jika kamu merasa ada pesan kuat dari mimpimu, carilah orang yang tepat untuk mendengarkannya, bukan sembarang telinga. Tonton kembali tayangan ini,
dan temukan bagian yang mungkin merefleksikan pengalamanmu sendiri. Siapa tahu, mimpi yang pernah kamu alami adalah mimpi yang tidak boleh diketahui siapapun. Jangan sampai orang tahu. Kita akan kembali lagi dengan kisah dan rahasia lainnya dari dunia yang tak terlihat jika kamu siap untuk mendengarkannya. Silahkan Anda beri tanggapan dengan menulis di kolom komentar apakah video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk Anda atau sebaliknya.